Pemirsa, 4 warga Tangerang Selatan, Banten positif varian Omikron. 1 diantaranya pelaku perjalanan luar negeri, sementara 3 lainnya pelaku perjalanan luar kota. 4 warga Tangerang Selatan, Banten positif terpapar varian Omikron. Seorang diantaranya pelaku perjalanan luar negeri tiba dari Amerika Serikat terdeteksi positif COVID-19 saat hari ke-9 menjalani karantina di Indonesia. Pasien pelaku perjalanan luar negeri saat ini dirawat di sebuah rumah sakit. Sementara 3 lainnya pelaku perjalanan dalam negeri merupakan kasus transmisi lokal. Ketiga pasien merupakan pasangan suami istri dan seorang lansia saat ini menjalani isolasi mandiri dipantau ketat tim medis. Lalu ada 3 lagi bukan dari luar negeri, tidak ada riwayat dari luar negeri, tapi mereka dari luar kota. Memang yang dari 3 ini yang 2 suami istri, yang 1 kalau nggak salah laki-laki. Pemkot Tangerang Selatan mengimbau warganya yang positif COVID-19 tidak lagi menjalani isolasi mandiri. Pemkot meminta warga yang positif COVID-19 menghubungi puskesmas terdekat untuk dirujuk ke isolasi terpusat di rumah lawan COVID-19. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus Omikron di Indonesia sudah lebih dari 500 orang, tak hanya Jakarta tapi juga daerah penyangga ibu kota. Bagaimana cara kepala daerah mengantisipasi penyebaran yang lebih masif? Bagaimana pelaksanaan booster vaksin? Sudah bergabung bersama kami Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Dedi, informasi terkini di Bogor seperti apa kasus Omikron? Apakah sudah ada yang terdeteksi? Alhamdulillah sejauh ini Kota Bogor belum ada ya warganya yang terdeteksi Omikron. Tetapi tentu kita tetap berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa tidak ada juga kiriman atau warga yang kemudian nanti dioper ke rumah sakit yang ada di Bogor misalnya ya. Karena kita berharap karantina kan di DKI, kemudian juga pelaksanaan penanganan Omikron ini di rumah sakit yang ada di wilayah DKI. Baik, apa yang dipersiapkan oleh Pemkot Bogor sendiri untuk mengantisipasi adanya penyebaran Omikron? Karena yang kita tahu daerah-daerah di sekitar Bogor seperti Jakarta juga Tangerang Selatan sudah terpapar Omikron. Ya, kalau bagi kami sebetulnya sudah diinstruksikan Pak Wali Kota bersama jajaran Forkopimda meminta perluasan rumah sakit yang sebelumnya disebut sebagai rumah sakit lapangan untuk diaktifasi kembali. Kemudian juga kami sudah meminta juga para tenaga kesehatan, dokter, dan perawat juga untuk bersiap-siap, termasuk juga ketersediaan perangkat yang lain seperti oksigen, kemudian juga APD dan lain sebagainya. Kita antisipasi apabila memang prediksi para ahli epidemiologi bahwa di sekitar bulan Februari Maret ini akan terjadi ledakan. Tetapi sejauh ini sampai dengan hari ini sisa warga yang masih dirawat di rumah sakit hanya 6 orang lagi. Dengan tambahan kasus dalam seminggu terakhir lebih banyak tidak ada tambahannya, artinya 0 kasus di Kota Bogor. Jadi sementara ini yang dirawat di rumah sakit warga Bogor hanya 6 orang kasus COVID-19 begitu ya Pak ya. Untuk mencegah adanya virus Omikron ini menyebar, pemerintah sudah melakukan program vaksin. Sejauh ini vaksin dosis pertama dan kedua di Kota Bogor seperti apa Pak? Sejauh ini alhamdulillah kalau dosis 1-2 itu kan sudah 101% hari ini. Ya, kemudian untuk yang lansia memang kita masih kisarannya belum bisa sampai 100% karena lansia ini kami terkendala dengan data di Dukcapil. Artinya bisa saja ya lansia yang belum datang untuk dilaksanakan vaksin karena semata-mata update datanya tidak lengkap atau tidak tepat. Misalnya yang meninggal dunia tanpa ada kepentingan untuk mengurus waris dan lain sebagainya, kelihatannya ini menjadi satu alasan mereka tidak melaporkan kematian. Nah, sehingga masih terdaftar sebagai warga yang jadi fokus sasaran vaksin tetapi tidak muncul misalnya. Nah, ini sedang kita olah. Jadi sinkronisasi data ya Pak ya? Ya, lebih ke sana ya. Baik, yang kita tahu Presiden sudah menghimbau kepada masyarakat untuk segera vaksin booster dan ini sudah ada programnya berjalan 12 Januari lalu. Sudahkah berjalan Pak di Bogor? Alhamdulillah per hari ini, per tanggal 13 ya hari ini ya,
kami sudah laksanakan hari pertama untuk booster terhadap sasaran ada 112.349 orang Oke. yang terdiri dari 34.698 lansia dan sisanya adalah petugas publik dan petugas layanan masyarakat yang jumlahnya hampir 77.650-an orang. Jadi kami memang saat ini berusaha untuk untuk memfokuskan kepada beberapa sentra vaksin yang sedang kita siapkan untuk bisa mengantisipasi jumlah 112.000 ini dalam waktu paling tidak dalam satu bulan ini kita bisa selesaikan. Ketersediaan vaksin booster di Bogor sendiri Pak seperti apa? Sebetulnya vaksin ketersediaannya itu kalau untuk AstraZeneca ada 23.000 dosis. Kan pemakaiannya itu kan setengah dosis ya, Pak. Jadi kita sedang hitung seberapa banyak distribusi vaksinnya dan bisa dilaksanakan di beberapa lokasi yang jumlahnya paling tidak sudah kita bisa prediksi karena 112.000 ini kan kalau kita targetkan dalam satu bulan ini kan mestinya relatif cepat begitu kan. Tetapi masalahnya dosisnya ini mencukupi atau tidak. Kalau tadi 23.000 artinya kan jumlahnya dengan target capaian yang harus kita penuhi ini kan masih jauh. Kami masih juga menunggu dropping dari pusat dan kemudian juga komitmen pusat kapan akan melaksanakan pendistribusian ke daerah. Baik, itu kalau dari bagaimana Pemkot Bogor yang saat ini belum terpapar Omikron ya sudah menyiapkan segala cara. Ini kita juga sudah terhubung Pak Dedi bersama Pak Benyamin Daphni, Wali Kota Tangerang Selatan. Selamat sore Pak Ben. Selamat sore Mbak. Terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk bergabung bersama kami Pak Ben. Pak Ben ya. Pak Ben, sudah ada 4 warga Tangsel yang terdeteksi Omikron. Apakah ada update terbaru Pak Ben? Ya betul, memang seperti yang diinformasikan di media ini bahwa ada 4 orang yang terdeteksi Omikron. Sekarang ini kami menyiapkan rumah lawan COVID Mbak. Ada 150 tempat tidur dengan sistem glamping. Dan sekarang ini ada 13 sebetulnya yang di sana, yang Delta, varian Delta. Tapi setelah pendalaman ada satu yang melalui WGS, whole genome sequencing, itu ternyata ada satu orang terkena varian Omikron. Jadi sekarang ada 5 orang di Tangsel yang varian Omikron, Mbak. Baik, lalu apa yang dipersiapkan oleh Pemkot Tangerang Selatan untuk antisipasi penyebaran Omikron yang lebih masif, Pak? Sebagaimana arahan Bapak Presiden dan kemarin kami rapat dengan Pak Menko Luhut, ada 3 strategi besar. Yang pertama adalah tentunya pengetatan kembali, penegakan kembali protokol kesehatan. Utamanya adalah masker. Paling tidak masker yang harus digunakan oleh masyarakat. Kami alhamdulillah stok masker mendapatkan bantuan dari BNPB dan dari pengusaha swasta, pelaku usaha swasta, alhamdulillah relatif mencukupi. Ini akan dan kita saya sudah mintakan Satpol PP dibantu dengan jajaran samping dari TNI Polri untuk melakukan operasi-operasi penegakan protokol kesehatan. Jam yang sudah lewat misalnya, pengusaha restoran yang lewat malam masih buka. Kemudian yang kedua, testing dan tracing, Mbak. Yang 5 orang ini kita sudah tracing. Memang tidak sampai 30 sebagaimana target dari Kementerian Kesehatan, tetapi dari tracing yang kami lakukan ya alhamdulillah sampai saat ini tidak ada penambahan varian Omikron. Dan yang ketiga vaksinasi, Mbak. Vaksinasi ini terus kita gencarkan. Kemarin kick off-nya sudah untuk booster, kita utamakan untuk lansia ada 64. Hari ini terus dilakukan di vaskes milik pemerintah kota saat ini. Demikian, Mbak. Pak Ben, kalau bicara soal adanya 5 pasien Omikron di Tangsel yang terdeteksi saat ini, 4 dari kelima ini sudah diinformasikan terpapar dari luar kota dan juga dalam kota. Nah, kalau satu yang Bapak sebutkan tadi, sudah ada informasi Pak terpapar dari mana? Ya, memang masih dalam pendalaman, Mbak. Tapi gejalanya relatif tidak ada gejala. Kemudian dia memang bekerja di perusahaan swasta, Mbak. Jadi ada kemungkinannya tertular di Jakarta bukan di Tangerang Selatan. Apakah transmisi lokal atau dari perjalanan luar negeri? Ini yang masih dalam pendalaman oleh tim medis kita.
Baik, untuk ketersediaan fasilitas kesehatan sendiri di Tangerang Selatan seperti apa, Pak? 22 rumah sakit rujukan COVID, sementara ini 400 tempat tidurnya sudah kita siapkan. Nanti apabila ada perkembangan lebih lanjut, bisa kita tingkatkan sampai 700 atau 800 tempat tidur. Kemudian ICU selalu kita siapkan, saat ini ada 50 tempat tidur ICU. Dan untuk yang gejala ringan dan gejala tanpa gejala, Delta khususnya, kami menyiapkan 150 tempat tidur di rumah lawan COVID seperti yang ada di layar ini, Mbak. Seperti demikian. Ini sistem glamping, Mbak. Jadi nggak kayak ini, kayak camping aja, kayak enak aja gitu, kayak enjoy aja gitu. Jadi sudah dipersiapkan ya Pak ya, tempatnya atau lokasinya untuk masyarakat yang mungkin terpapar oleh COVID-19 khususnya varian Omicron. Pak Dedi juga Pak Ben, ini kita kalau bicara bagaimana menekan angka penyebaran Omicron, pasti sudah dipersiapkan segala cara bagi daerah-daerah penyangga seperti Tangerang Selatan, Bogor begitu. Yang kita tahu Jakarta memang saat ini menyumbang angka terbanyak varian Omicron begitu. Apakah ada solusi atau pembicaraan begitu Pak mengenai bagaimana orang-orang yang berpergian bolak-balik ke Jakarta bisa ya tidak membawa Omicron ke daerah-daerah penyangga? Boleh Pak Dedi? Ya sebetulnya kan tata cara atau langkah-langkah yang diambil seperti penerapan aplikasi Peduli Lindungi itu kan salah satu upaya untuk mencegah. Kemudian juga kita lakukan juga penguatan terus ya dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan pada saat-saat seperti ini justru diperlukan dan sangat wajib hukumnya gitu kan, karena kalau kemudian nanti Omicron menyeruak, kemudian nanti bertambah jumlah kasus yang terpapar dan kemudian nanti menghambat laju pertumbuhan ekonomi, itu kemudian akan merugikan kita kembali. Nah, tetapi tentu perlu langkah-langkah taktis dari pemerintah, seperti misalnya besok ini kami akan lakukan apel persiapan untuk menekan mobilitas warga dengan ganjil genap seperti yang disarankan oleh pemerintah pusat. Jadi wilayah Jabodetabek ini kan juga harus menerapkan ganjil genap, meskipun sifatnya situasional, tetapi artinya masyarakat jangan seolah-olah situasi seperti sekarang ini sudah bebas betul. Nah, kita besok TNI Polri, kemudian juga dari pemerintah daerah, bersama-sama kejaksaan dan pengadilan, kami lakukan apel untuk tadi mencoba untuk mengimplementasikan beberapa langkah seperti tadi penerapan genap ganjil, pembatasan akses, kemudian juga bagaimana hotel, restoran menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, itu akan kita jadikan sebagai salah satu langkah pencegahan. Baik, kalau dari Pak Ben sendiri seperti apa Pak? Apakah ada kebijakan baru mengingat ini beberapa varian Omicron yang ada di Tangerang Selatan dari transmisi lokal dan atau bekerja di luar kota? Ya, kami sudah menghimbau Mbak, terutama kepada ASN gitu ya, untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah nyambung dari larangan cuti yang kemarin Nataru gitu. Kemudian juga kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak keluar negeri, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Satgas tingkat pusat. Di luar itu tentunya dalam kaitan dengan pengetatan protokol kesehatan tadi, karena kuncinya di sini, ke depan kita akan patroli-patroli penegakan protokol kesehatan ini akan terus kita tingkatkan, karena kami sudah membuat surat edaran, bahkan bersepakat dengan Pak Kajari, Pak Kapolres, dan teman-teman Forkompimda yang lain. Kalau perlu nanti kita lakukan sidang tipiring, Mbak, tindak pidana ringan bagi para pelanggar protokol kesehatan yang kita temukan di lapangan. Jadi berbagai langkah terus kita lakukan untuk tentunya keselamatan masyarakat di Tangerang Selatan. Seperti itu. Baik. Memang sejauh ini masyarakat Tangerang Selatan bagaimana Pak tingkat protokol kesehatannya di sana? Apakah masih berjalan dengan baik atau sudah mulai longgar? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.